Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama pada video ini, yaitu tentang administrasi evaluasi dan penilaian dalam pendidikan, kayaknya kurang afdol sih kalau kita belum bahas apa sih pengertian dari pendidikan itu sendiri. Pengertian pendidikan, jikalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jadi pengertian pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi di sini masih secara umum pengertian dari pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian lebih dirinci lagi, lebih disempitkan lagi maknanya menjadi apa sih pengertian dari pendidikan nasional itu sendiri ya. Nah, jadi pengertian dari pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, jadi lebih dirinci lagi, lebih disempitkan lagi maknanya bahwa yaitu pendidikan nasional itu adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi bisa kita pahami bahwa dasar dari pendidikan nasional kita Indonesia yaitu berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, lebih lanjut, jadi apa sih fungsi dari pendidikan nasional itu sendiri? Selain fungsi dan apa juga tujuannya gitu, apa juga tujuan dari sistem pendidikan nasional itu sendiri? Nah, di sini dijelaskan di undang-undang ini bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Cukup luas ya pengertiannya. Jadi fungsinya yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, yaitu mengembangkan kemampuan. Jadi tujuan dari pendidikan nasional ini untuk mengembangkan kemampuan dari peserta didik. Jadi di sini peserta didik diberikan hak untuk mengembangkan potensi kemampuan yang dia miliki sebaik mungkin dan membentuk watak. Di sini watak yaitu watak yang baik ya, memiliki akhlak kepribadian yang baik sesuai dengan agama, sesuai dengan kepercayaan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tahu sendiri bahwa salah satu tujuan dari bangsa Indonesia sendiri yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, setelah fungsinya dijelaskan, selanjutnya yaitu tujuannya dari sistem pendidikan nasional itu sendiri yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari sini bisa kita lihat bahwa hampir semua nilai-nilai yang tadi disebutkan berdasar dari Pancasila. Ada nilai-nilai tentang ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan utama yaitu tentang administrasi evaluasi dan penilaian dalam pendidikan. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya bahwa setiap orang pasti memiliki tujuan dalam hidupnya. Dan tentu tidak hanya manusia, tidak hanya orang.
Setiap instansi, setiap organisasi pasti memiliki tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut ya. Nah, tujuan ini menjadi arah atau menjadi sebuah poin apa sih yang akan kita capai untuk kedepannya. Nah, kaitannya dengan evaluasi, nah untuk mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga itu sudah tercapai atau belum, maka di sini dilakukan sebuah kegiatan atau dilakukan suatu hal yang disebut dengan evaluasi. Nah, jadi evaluasi ini dilakukan secara umum untuk mengetahui apakah sebuah tujuan dari suatu lembaga itu sudah tercapai atau belum. Jikalau kita kaitkan dengan pendidikan, maka evaluasi pendidikan itu sendiri yaitu untuk mengetahui apakah sebuah tujuan pendidikan itu sudah tercapai atau belum. Nah, evaluasi ini sendiri dilakukan dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan tentunya, karena kita membahasnya di sini yaitu berkaitan dengan evaluasi dalam pendidikan ya. Maka dilakukannya evaluasi itu yaitu dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Jadi inti dari evaluasi itu sendiri secara umum yaitu untuk mengetahui apakah sebuah tujuan dari pendidikan itu sudah tercapai atau belum. Sehingga ketika evaluasi ini telah dilakukan, dapat diambil langkah-langkah perbaikan untuk dapat memperbaiki apa yang telah dievaluasi sebelumnya terhadap hal-hal yang sekiranya bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Kita masuk kepada pembahasan mengenai apa itu evaluasi. Nah, evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Ya, sudah bisa tahu lah ya. Ini sepertinya ini yaitu bahasa serapan dari bahasa Inggris, yaitu evaluation menjadi evaluasi. Nah, menurut Edwin Wan dan Gerald W. Brown, seorang ahli tentunya ya, mengartikan atau mendefinisikan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Nah, jadi menurut Bapak Edwin dan Bapak Gerald ini ya, evaluasi itu adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Jadi untuk menilai sesuatu itu diperlukan sebuah hal, dilakukan sebuah hal yang disebut dengan kegiatan yaitu evaluasi. Nah, orang yang melakukan evaluasi itu disebut dengan evaluator ya. Jadi orang yang melakukan evaluasi, saya ulangi kembali ya, itu disebut dengan evaluator. Nah, tugas dari evaluator ini tuh apa? Yaitu tugasnya yaitu untuk memberikan arti atau makna dari kejadian sehingga dapat diproses lebih lanjut. Nah, jadi kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh seorang evaluator itu untuk memberikan arti, memberikan makna, memberikan nilai terhadap sesuatu atau terhadap suatu hal yang terjadi. Nah, ini definisi yang lebih kita sempitkan lagi ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, jadi evaluasi pendidikan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Dalam suatu lembaga pendidikan, tentu di dalamnya terdapat program-program pendidikan
yang telah disusun oleh lembaga tersebut ya, oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, dari program ini kelak akan dilakukan evaluasi setelah program ini dijalankan. Mungkin dijalankan di dalam beberapa semester atau dalam beberapa tahun ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa akan ada suatu kegiatan berupa evaluasi program. Nah, evaluasi program ini yaitu dilaksanakan untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah disusun oleh suatu lembaga pendidikan ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, maka di sini tujuan dari evaluasi program ini ada beberapa ya, antara lain yaitu yang pertama, untuk mengumpulkan atau memperoleh data tentang hasil-hasil yang telah dicapai pada akhir suatu periode pelaksanaan program. Jadi evaluasi ini ya dari kegiatan tersebut bisa diperoleh berupa hasil-hasil yang telah dicapai pada akhir suatu periode pelaksanaan program. Karena biasanya evaluasi itu dilakukan setelah program ini selesai, program yang telah disusun ini selesai. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan atau hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program. Jadi dalam program yang telah disusun ini tentu terhadap kesulitan atau hambatan yang menghambat atau yang menjadi kendala untuk tercapainya tujuan dari program ini. Nah, maka evaluasi ini memungkinkan kita untuk mengetahui sebenarnya apa sih kesulitan dan hambatan yang dialami dalam proses penjalanan atau dalam proses pelaksanaan program itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu untuk memperoleh dasar bagi pembuat atau pengambilan keputusan dalam penyusunan langkah-langkah atau kebijakan yang akan ditempuh dalam periode berikutnya. Jadi kegiatan evaluasi ini sendiri selain untuk mengetahui apa saja hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program yang telah disusun tersebut, nah evaluasi ini memungkinkan juga untuk memperoleh dasar ya. Jadi evaluasi ini dijadikan dasar untuk pembuat kebijakan atau pembuat program selanjutnya, yaitu untuk memperbaiki program untuk periode selanjutnya. Setelah mengetahui apa saja hambatan dan kendala, maka hasil evaluasi ini dijadikan dasar atau patokan untuk menyusun program di tahun selanjutnya. Dan yang keempat yaitu untuk menghindari gangguan atau hambatan serta menjamin efektivitas dan efisiensi kerja pada periode berikutnya. Jadi bisa kita urut ya bahwa evaluasi ini tujuannya yaitu yang pertama untuk memperoleh data tentang hasil yang telah dicapai pada akhir suatu periode pelaksanaan program. Jadi dalam proses evaluasi ini kita akan memperoleh data dari hasil suatu program di akhir periode tersebut. Dari hasil data itu, kemudian kita akan melihat apa saja hambatan atau hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan dari program tersebut. Nah, setelah kita sudah mendapatkan data, kita sudah mengetahui apa saja hambatan yang diperoleh dari program yang telah dilaksanakan itu, maka kita memiliki patokan untuk menyusun program untuk periode selanjutnya dengan berpijak bahwa di periode sebelumnya ini, di program ini masih banyak atau ada hambatan-hambatan dan itu harus dihilangkan, itu harus diperbaiki agar di periode selanjutnya itu dapat terlaksana sebuah program yang lebih efektif dan tentunya lebih efisien dalam proses kerja di periode selanjutnya, seperti itu. Nah, setelah kita tahu tujuan dari evaluasi program itu sendiri, kemudian ada juga fungsi dari evaluasi program, yaitu yang pertama, bagi pelaksana program
itu berguna untuk dasar penyusunan laporan sebagai kelengkapan pertanggungjawaban tugas. Yang kedua, bagi lembaga atau badan yang membawahi pelaksanaan program mempunyai data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan, khususnya untuk kepentingan supervisi. Yang ketiga, bagi evaluator luar dapat bertindak dengan objektif karena berpijak pada data yang dikumpulkan dengan cara-cara sesuai dengan aturan tertentu. Jadi ada beberapa fungsi ya, yaitu ada fungsi bagi si pelaksana program, kemudian ada fungsi bagi lembaga atau badan yang membawahi pelaksana program, dan yang ketiga yaitu bagi evaluator luar itu sendiri. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penilaian dalam pendidikan. Jadi penilaian dalam pendidikan menurut Marito adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian Maulana berpendapat bahwa penilaian pendidikan merupakan suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Namanya penilaian tentu erat dengan sesuatu hal yang disebut dengan nilai. Jadi di sini penilaian yaitu secara kita mudahnya yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Nah, kemudian kegiatan dari penilaian itu sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya yang pertama untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode kerja. Kemudian yang kedua untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindarkan situasi-situasi yang dapat merusak. Kemudian untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Nah, jadi tujuan dari penilaian ini sendiri sebenarnya untuk mengetahui ya, ada beberapa hal yang di sini, yaitu untuk memperoleh dasar. Sebenarnya tidak terlalu jauh dari fungsi evaluasi itu sendiri, karena penilaian dan evaluasi itu kaitannya sangat erat ya. Dari penilaian yang dilakukan oleh seseorang itu dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi agar kedepannya dalam suatu lembaga pendidikan itu terjadi perubahan, baik tadi ketika kita sudah membahas berupa program ya, program dalam suatu lembaga pendidikan, ketika dilakukan penilaian terhadap program tersebut, apakah program tersebut itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan, nilainya sudah sesuai atau belum. Nah, dari situ kita dapat melakukan evaluasi berupa perbaikan-perbaikan agar kedepannya program pendidikan tersebut bisa berjalan lebih baik dari periode sebelumnya. Nah, dengan melakukan penilaian ini sendiri, kita juga bisa mengetahui apakah dalam proses pelaksanaan dari program tersebut itu sudah berjalan dengan baik atau belum, atau ditemukan hambatan atau kesukaran-kesukaran yang menjadi faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan dari suatu program tersebut. Maka dari itu saya pribadi menyimpulkan, berpendapat juga bahwa antara evaluasi dan penilaian ini sangat erat kaitannya dalam dunia pendidikan untuk dapat menilai, menentukan capaian dari sebuah program pendidikan yang telah disusun oleh suatu lembaga pendidikan. Nah, di sini kedepannya dari si lembaga itu sendiri dapat melakukan perbaikan-perbaikan agar di periode setelahnya program yang akan disusun dapat jauh lebih baik dari program yang sudah disusun sebelumnya. Sekian untuk video kali ini dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Syukur sampai selesai dan semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.